Aisyah Yogyakarta, Prodi S1 Kebidanan Lintas Jalur. Di sini saya akan menampilkan video penyuluhan mengenai perawatan bayi sehari-hari. Jika ada yang ingin bertanya, ibu-ibu dan bapak silakan bertanya setelah video ini selesai. Selamat menyaksikan. Perawatan bayi sehari-hari oleh dosen pengampu Ibu Dr. Dewi Rohanawati, SIT MPH, Program Studi Kebidanan, Program Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta, tahun 2023. Video edukasi ini dipersembahkan oleh kelompok LA4 dengan nama anggota Nurul Fikri Wulandari, Putri Ayu Ningsi, Nur Evita Sari, Arifah Umur, Anissa Febrian Tiket, Paradina Maulidatul, Fatimah Samaani, Rina Rizky Wulandari, Eka Hardianti Amuddin, Robiatul Adawiyah, Narmita Sita, Rohmi Hidayatul, dan Aulia Rizky Ardiani. Perawatan bayi. Perawatan bayi adalah tindakan yang dilakukan untuk merawat dan menjaga kesehatan bayi serta memenuhi kebutuhan dasar bayi. Perawatan bayi baru lahir terdiri dari ASI eksklusif, perawatan mata, perawatan kulit, memandikan bayi, pijat bayi, perawatan tali pusat, menjaga kehangatan bayi, pakaian bayi, imunisasi, perawatan bayi secara umum, dan observasi bayi. Adapun beberapa sub-pembahasan dari video edukasi kali ini adalah yang pertama, memberikan ASI eksklusif, yang kedua, imunisasi dasar, yang ketiga, perawatan tali pusat, yang keempat, cara memandikan bayi, dan yang terakhir, cara mengganti popok. Baik, pembahasan yang pertama yaitu pemberian ASI eksklusif. Menurut WHO, ASI eksklusif adalah hanya memberikan air susu ibu pada bayi sejak bayi lahir hingga bayi usia 6 bulan tanpa tambahan cairan lainnya atau makanan padat, kecuali obat-obatan, sirup, vitamin, dan lain-lain yang diberikan oleh dokter jika anak sakit. Manfaat pemberian ASI eksklusif yaitu bayi mendapatkan kekebalan tubuh serta perlindungan, kehangatan melalui kontak kulit dengan ibunya, mengurangi pendarahan, mencegah kekurangan zat besi dan protein, dapat juga menurunkan angka kejadian alergi, terganggunya pernapasan, diare, hingga obesitas pada anak. Cara menyusui yang benar. Cara terbaik memberikan ASI eksklusif adalah dengan teknik latch on. Latch on adalah posisi ketika bayi menyusu dengan mulut bayi terbuka lebar, dagu melekat pada payudara ibu, bibir bawah bayi terpeluntir keluar, areola bagian bawah lebih banyak yang masuk ke dalam mulut bayi dibandingkan areola bagian atas. Bayi menyusu dengan baik dan menghisap dengan pelan, berirama, tidak tergesa-gesa, dan tidak terdengar bunyi berdecak. Yang terdengar adalah suara bayi menelan, pipi bayi terlihat menggelembung, dan ibu tidak merasa nyeri. Teknik latch on ini membantu bayi menerima ASI secara memandai. Nah, seberapa sering sih bayi harus diberikan ASI? Pada dasarnya, tidak ada aturan khusus berapa kali bayi harus disusui. Akan tetapi, bila kira-kira bayi butuh menyusui antara 8-12 kali sehari atau setiap 1-3 jam, volume lambung masih sangat kecil, justru kurang memungkinkan jika bayi menyusu lebih sering dari itu. Adapun tanda-tanda normal bayi mendapatkan cukup ASI. Yang pertama, buang air kecil 1-2 kali per hari dalam 12-24 jam pertama kehidupan. Setelah itu, yang kedua, urin bayi yang sangat pekat dalam beberapa hari pertama dapat terlihat endapan merah bata yang merupakan kristal asam urat. Yang ketiga, buang air kecil 6-8 kali per hari. Yang keempat, tinja bayi pertama atau mekonium keluar dari 24 jam pertama disebabkan kolostrum pada ASI ibu membantu pengeluaran mekonium. Yang kelima, mekonium akan menipis menjadi hijau atau kecoklatan
atau kekuningan dalam 3-6 hari usia bayi. Setelah bayi berusia lebih dari 6 hari, tinja ASI sudah terbentuk dengan ciri-ciri bercair, berbau, asam, dan bergas. Adapun beberapa tips agar menyusui secara eksklusif dapat optimal. Yang pertama, menyusui secara on demand atau sesuka hati kapanpun bayi ingin menyusu, dan membangunkan bayi dengan membuka bedong tiap 2 jam agar bayi terbangun dan menyusu. Menyusui sesering mungkin minimal 8-12 kali per hari. Yang ketiga, tidak memberikan minuman atau makanan lain selain ASI. Yang keempat, tidak memberikan DOT atau kempeng karena akan mengakibatkan bingung puting. Yang kelima, mempelajari teknik menyusui yang benar, posisi dan pelekatan bayi pada payudara agar bayi dapat mengosongkan payudara ibu secara optimal. Yang keenam, mengevaluasi berat badan pada hari-hari pertama kelahiran. Bila penurunan berat badan terlalu banyak dan proses menyusui masih sulit, memerah ASI dan memberikannya pada bayi seringkali sangat membantu, tetapi tetap berlatih menyusui. Pembahasan selanjutnya adalah imunisasi dasar. Imunisasi merupakan upaya untuk meningkatkan kekebalan secara aktif terhadap suatu penyakit. Imunisasi tidak hanya melindungi seseorang, tetapi juga masyarakat dan komunitas atau disebut dengan herd immunity. Upaya pencegahan yang paling efektif dan terbukti membuktikan kontribusi yang cukup besar dalam penurunan angka kematian bayi dan balita di Indonesia adalah dengan imunisasi. Nah, adapun jadwal imunisasi yang perlu Bunda ketahui. Yang pertama ada vaksin hepatitis. Vaksin ini diberikan kepada bayi segera setelah lahir sebelum 24 jam. Setelah itu ada vaksin polio, ada vaksin BCG, diberikan setelah bayi berusia 1 bulan. Setelah itu ada vaksin DTP, diberikan ketika bayi berusia 18 bulan. Setelah itu ada vaksin Hemophilus influenza, diberikan saat bayi berusia 18 bulan. Setelah itu ada vaksin PCV, diberikan saat bayi berusia 12-15 bulan. Setelah itu ada vaksin RV, diberikan ketika bayi berusia paling lambat 32 minggu. Setelah itu ada vaksin influenza, diberikan saat bayi berusia 9 tahun ke atas dan dilakukan cukup hanya sekali. Setelah itu ada vaksin MR atau MMR, diberikan kepada bayi saat bayi berusia 12-15 bulan. Setelah itu ada vaksin J. Vaksin ini diberikan saat anak berusia 1-2 tahun. Setelah itu ada vaksin varicella yang diberikan pada anak saat anak berusia 1-12 tahun. Setelah itu ada vaksin hepatitis yang diberikan saat bayi berusia lebih dari 12 bulan. Setelah itu ada vaksin tiroid yang diberikan saat anak mulai berusia 2 tahun. Setelah itu ada vaksin HPV yang diberikan saat anak menginjak mulai usia 15 tahun. Setelah itu ada vaksin dengue yang diberikan saat anak menginjak usia 9-16 tahun. Nah, pembahasan selanjutnya adalah perawatan tali pusat. Menurut WHO, perawatan tali pusat dengan cara terbuka atau dengan tidak dibungkus apapun sangat direkomendasikan karena aman, sederhana, murah, dan praktis. Tali pusat secara alami dapat menebal dan mengencang yang menyebabkan aliran darah pada sisa pembuluh tali pusat terhambat atau bahkan berhenti. Nah, adapun cara merawat tali pusat, yang pertama, cuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan air mengalir dan sabun ketika akan membersihkan tali pusat. Yang kedua, gunakan kain yang lembut dan juga hangat untuk mencegah infeksi. Jika saat memandikan bayi tali pusat terkena air, maka harus segera mengeringkan menggunakan kasa. Caranya, cukup bersihkan menggunakan air hangat dan kain lembut atau kain yang dapat menyerap air. Setelah itu, keringkan tali pusat agar tidak terkena infeksi akibat lembab atau kuman yang menempel. Selanjutnya, agar cepat kering dan lepas, sebaiknya tali pusat bayi tidak dibungkus dengan apapun. Hal tersebut bertujuan agar udara dapat masuk dan akhirnya tali pusat mengering dengan sendirinya. Setelah itu, gunakan baju yang sedikit longgar agar tidak mengganggu tali pusat bayi yang belum kering.
Nah, adapun cara dan persiapan memandikan bayi. Yang pertama, persiapan ruangan. Ruangan harus tertutup agar bayi tidak kedinginan. Yang kedua, gunakan waslap dengan 2 waslap. 1 waslap untuk membersihkan wajah dan badan, 1 waslap untuk daerah kelamin. Setelah itu, siapkan kapas untuk membersihkan kotoran di sekitar mata, telinga, dan alat kelamin. Dan yang terakhir, siapkan perlak diletakkan di atas meja ganti. Sebelum memandikan bayi, terlebih dahulu Bunda melengkapi perlengkapan bayi. Yang pertama ada handuk, sabun dan sampo khusus bayi, pakaian ganti seperti bedong bayi dan popok, air hangat, tuangkan air hangat ke bak setinggi 1/4 bak jika ukuran bak cukup besar atau setengah bak jika ukurannya kecil. Ukur kehangatan bayi dengan mencelupkan siku lengan atau dengan menggunakan termometer. Nah, adapun cara dan langkah-langkah memandikan bayi yang perlu Bunda perhatikan. Yang pertama, letakkan bayi di atas perlak, lepaskan seluruh pakaiannya. Yang kedua, jika buang air besar atau buang air kecil, bersihkan dengan kapas. Yang ketiga, ambil waslap pertama untuk membersihkan wajah, mencelupkan ke dalam air bak, peras sedikit, lalu bersihkan lembut dengan secara beruntun wajah, lengan, badan, punggung, dan kaki. Setelah itu, ganti dengan waslap kedua, celupkan ke dalam air bak, lalu membersihkan daerah sekitar kelamin. Setelah itu, ganti dengan waslap pertama, kembali bubuhi sabun. Sabuni seluruh tubuh bayi dari tangan hingga kaki. Usahakan telapak tangan tidak terkena sabun karena bayi sering memasukkan tangan ke mulut. Setelah itu ada angkat bayi, masukkan ke dalam bak. Caranya, melusupkan tangan kiri ke bawah leher dan kepala bayi, dan tangan kanan merapatkan kedua kaki bayi. Posisi telunjuk di antara kedua kaki. Setelah itu, bayi siap diangkat untuk dimasukkan ke dalam bak mandi. Setelah bayi selesai dimandikan, bayi akan dipakaikan popok. Sebelum menggantikan popok bayi atau menggantikan pampers bayi, sebaiknya mempersiapkan terlebih dahulu berbagai peralatan yang dibutuhkan. Yang pertama, tempat yang bersih untuk mengganti popok bayi atau pampers bayi, seperti meja khusus, kasur, atau lantai yang sudah diberi alas. Yang kedua, popok bayi itu sendiri atau pampers. Yang ketiga, tisu basah khusus bayi yang tidak mengandung alkohol atau air hangat, dan kain bersih untuk membersihkan kulit bayi. Yang keempat, krim atau mengatasi ruam popok jika diperlukan. Yang kelima, ganti baju bayi. Yang keenam, kantong untuk menampung popok bekas. Setelah peralatan sudah disiapkan, adapun langkah-langkah menggantikan popok bayi. Yang pertama, cuci tangan terlebih dahulu. Sebelum menyentuh bayi untuk menggantikan popok atau pampers, mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun dan air mengalir. Yang kedua, buka popok bayi yang kotor. Letakkan bayi di atas permukaan yang sudah dilapisi alas bersih, lalu buka pelekat popok yang kotor secara perlahan. Tutup area kemaluan dengan kain bersih, agar saat bayi pipis, urin tidak mengenai bunda atau ayah dan bayi sendiri. Selanjutnya, angkat bokong bayi dengan memegang kedua pergelangan kakinya ke atas secara perlahan, sambil dipegang bagian depan popok. Lipat hingga menutupi bagian yang kotor. Letakkan ke dalam kantong plastik yang telah disediakan, lalu buang ke dalam tempat sampah. Selanjutnya, yang ketiga, bersihkan kulit bayi. Bersihkan alat kelamin anus dan lipatan paha bayi, serta area kulit di sekitaran dari kotoran atau urin yang masih menempel, menggunakan tisu basah atau kain basah dengan air hangat hingga bersih. Bersihkan kotoran dari arah depan ke belakang untuk mengurangi risiko infeksi saluran kencing, terutama pada bayi perempuan. Setelah itu, biarkan kulit bayi mengering dengan sendirinya, atau usap menggunakan lap atau handuk bersih yang kering dan berbahan lembut. Setelah itu, pakaikan popok bersih atau pampers yang bersih. Selipkan bagian belakang popok bersih ke bawah bokong bayi dan geser ke arah pinggang. Pastikan posisi perekatan berada di sekitar pinggang. Kemudian tarik bagian depan popok ke arah perut bayi. Buka perekat bagian belakang popok dan tarik ke arah perut untuk direkatkan. Namun, jika terlalu kencang saat merekatkan, bayi terasa tidak nyaman. Jika tali pusat bayi belum lepas, usahakan agar popok tidak menutupi area tali pusat. Setelah itu ada buang popok dan tisu kotor. Buang popok kotor dan tisu basah ke dalam kantong plastik. Setelah itu mencuci tangan kembali dengan sabun menggunakan air mengalir
selesai menggantikan popok bayi. Adapun referensi atau daftar pustaka yang kami ambil, nah mungkin itu tadi video edukasi mengenai perawatan bayi baru lahir dari kelas LA 4 lintas jalur 1 angkatan tahun 2022 Universitas Aisyah Yogyakarta. Terima kasih. Baiklah Ibu Bapak, itu tadi video penyuluhan tentang perawatan bayi sehari-hari. Apakah ada yang ingin bertanya mengenai video yang telah ditampilkan tadi? Baik, kepada Mbak dipersilakan. Di video mereka dijelaskan tentang imunisasi. Saya ingin bertanya, imunisasi polio itu diberi melalui mulut atau disuntik? Terima kasih. Baik, Mbak, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dea. Pertanyaannya, apakah vaksin polio itu diberikan melalui mulut atau disuntik? Vaksin polio itu pada usia 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan itu diberikan melalui mulut, Mbak. Kemudian pada usia 4 bulan dan 9 bulan baru itu diberikan dengan cara disuntik. Bagaimana, Mbak? Apakah sudah jelas? Ya, terima kasih Mbak, sudah jelas. Baiklah, apa ada Bapak yang ingin bertanya lagi? Silakan, Mbak. Tadi kan dijelasin tentang aksi eksklusif ya Mbak. Nah itu misalnya habis melahirkan tuh, nanti kalau asinya nggak keluar itu gimana Mbak? Apa boleh dikasih air atau yang lain? Apa gimana? Kalau misalnya habis melahirkan itu kan biasa ya, Mbak, kalau misalnya keluarnya cuma dikit. Terus nggak boleh kita memberi bayi kita tuh susu formula atau air putih gitu. Bayi itu biasanya sebenarnya bayi itu bisa bertahan sampai 3 hari nggak minum ASI, Mbak, asal dia dalam keadaan hangat. Cuman kan kita sebagai orang tua nggak tega ya, Mbak. Jadi biar ASInya itu cepat keluar, kita tuh harus menyusukan bayi itu, Mbak. Disusuin terus walaupun nggak keluar biar dia merangsang, biar ASInya itu cepat keluar. Seperti itu. Jadi kita nggak boleh memberi apapun susu formula kayak gitu kepada bayi. Apakah sudah jelas, Mbak? Sudah. Masih. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ibu. Ayo, boleh. Silakan, Mbak. Tadi kan ibunya bilang kalau 3 hari bayi itu bertahan tidak meminum susu. Tapi jika kalau ibu itu udah lebih dari 3 hari asinya nggak keluar, apa boleh minum susu formula dulu? Baik, Mbak. Tadi kan kalau bayi itu bisa bertahan 3 hari asal kondisinya hangat ya, Mbak, ya. Itu memang bayi baru lahir itu sampai usia 6 bulan memang tidak disarankan untuk mengkonsumsi selain dari ASI. Jika dalam 3 hari itu memang ASInya benar-benar tidak keluar, maka mungkin itu bisa dilihat dari ibunya, dari cara menyusuinya benar atau enggak, kemudian cara perlekatannya itu benar atau enggak juga, dan bisa dilihat dari ibunya juga, bisa jadi ibunya tuh tertekan gitu kan, karena ASInya nggak keluar jadi stres gitu, itu bisa mempengaruhi juga pengeluaran ASI. Jadi bayi itu boleh diberikan susu formula dengan syarat ibunya itu juga harus konsultasi kepada ahli laktasi, karena sekarang kan udah ada ahli laktasi gitu, biar disarankan mana yang terbaik itu buat anaknya. Itu juga ibunya juga jangan berhenti untuk menyusui. Kalau misalnya ASI-nya nggak keluar, terus aja dicoba biar merangsang ASI itu untuk memproduksi payudara ibu itu untuk memproduksi ASI. Apa sudah jelas, Mbak? Jelas, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah, Bu. Baiklah, ini tadi video edukasi mengenai perawatan bayi sehari-hari. Semoga video ini bermanfaat